Sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jayadin SEME, Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Burhan SAG. Beliau adalah guru SMK 1 Kolaka, dan beliau juga termasuk khotib binaan Pemda Kabupaten Kolaka. Sos emisi, tokoh masyarakat di Kelurahan Dulako, yang kita hormati Bapak Lurah Pundoho. Alhamdulillah beliau bisa bersama dengan kita. Yang terhormat para ketua RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kolaka, pribadi Haji Muhammad Jayadin SME, Bapak Lurah Pundoho, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita almarhumah Amori, kalau saya tidak salah. Almarhumah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari yang lalu karena sudah tiba ajalnya. Oleh karena itu pada malam hari ini marilah kita sama-sama mengawali acara takziah kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, yang kemudian pahalanya kita akan sampaikan kepada almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada malam hari ini atas izinnya jualan semata sehingga kita bisa berkumpul bersama di rumah duka ini bersama Bapak Wakil Bupati Kolaka. Ini adalah sebuah kehormatan buat kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena terus terang saja baru pada malam hari ini juga saya bertaziah ada Pak Wakil Bupati. Kalau 5 tahun yang silam saya pernah sama-sama saya membawakan hikmah maulid di Malam Motivo. Kebetulan saya masih ingat betul ini Bapak. Mudah-mudahan Bapak Wakil Bupati ini senantiasa sehat walafiat, panjang umur, lalu kemudian dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang nomor satunya Kolaka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat-umat beliau yang istiqamah hidup di atas sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seluruh manusia nanti di padang mahsyar, insya Allah kita akan berdiri bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sebelum saya lanjut, sama bertanya dulu kepada ibu-ibu ini. Ini adalah ciri khas saya ketika saya bertaksiah. Ya. Kira-kira ibu, kalau seandainya besok Allah takdirkan kita menyusul almarhumah, kira-kira tidak menyesal mikir? Kalau seandainya esok hari semua yang hadir pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusul almarhumah, kira-kira kita tidak menyesal? Alhamdulillah, ternyata banyak yang persiapan tak. Saya kira hanya di Kulaga takut menjawab, ternyata di sini juga. Masyaallah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian Pak Ustadz, adakah penyesalan yang akan terjadi terhadap diri manusia tatkala dia sudah wafat? Begitu banyak Pak Ibu penyesalan yang akan terjadi kepada diri kita manusia tatkala kita berada di alam barzakh. Tapi pada malam hari ini izinkan saya hanya menyampaikan 3 hal. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan orang-orang yang akan menyesal tatkala dia telah wafat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, ketika ada di antara hamba Allah yang selama hidupnya di dunia mosofi, kata orang tua lagi bakhil, ya, maka ketika di alam barzakh dia akan menyesal. Jangankan ketika kita berada di alam kubur, ketika sakratul maut saja kita sudah menyesal. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata orang-orang yang akan menyesal? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau mau tunda kematianku barang sesaat saja. Kita minta ditunda Pak Ibu, kita minta ditunda kematian tak barang sesaat saja. Kenapa kita minta ditunda? Pak as-sadaqah, aku mau bersedekah, wa akun minas salihin, agar aku termasuk orang yang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berbicara lagi tentang sedekah. Pada malam hari ini keluarga almarhumah mereka lah orang-orang yang mulia daripada kita yang hadir pada malam hari ini. Kenapa mereka mulia? Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan keluarga almarhumah ini mereka sudah dapatkan karena mereka sudah mau bersedekah dengan makanan. Ini sejalan dengan wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, man at'ama musliman bitayyab min nafsi. Hai Ali, barang siapa yang memberi makan orang Islam dengan ikhlas, kataballahu lahu alfi hasanah, akan dicatatkan 1 juta kebaikannya. Wa mahanu alfi sayiat, dihapuskan 1 juta keburukannya. Wa rafa'lahu darajat, diangkat 1000 kali derajatnya. Kalau kita memberi makan orang Islam dengan ikhlas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebaikan ke dalam hati orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan riwayat ini bisa memotivasi kita agar kita termasuk orang-orang yang mau cek. Yang sampai sudah disetting ini panitia ini dipercepat sampai ceramah ini. Bapak Ibu, tidak apa-apa kita berlama-lama. Ada Pak Wakil Bupati di tengah-tengah kita. Kalau kemudian kita melanggar protokol kesehatan, wah, masyaallah tabarakallah, sudah berlalu sudah. Ya. Ada satu riwayat, tidak ada pengurus masjid di sini. Ya. Karena ini kisah ini Pak mengenai pengurus masjid. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Pak Ustaz tadi sudah pernah dengar, karena saya selalu ceramah di masjidnya. Ada seorang pengurus masjid, setiap malam diamalkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hadis Rasul yang mengatakan demikian, bahwa Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, lalu dia berkata, may yad'uni fa'astajib lahu, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'tiyahu, siapa yang meminta akan aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mohon ampun di sepertiga malam yang terakhir itu akan aku ampuni. Maka diamalkanlah pengurus masjid.
Jadi setiap jam 3 Pak, dia bangun, ini pengurus masjid berwudu untuk salat tahajud. Ya, kebetulan itu masjid sumur ada di depannya. Ya, jadi saya belum salat berwudu dulu. Pas dia mau ke sumur berwudu, ada seorang kakek tua duduk di atas sumur. Ya. Kemudian bertanya, ini pengurus masjid, siapa kamu? Dia bilang, ini kakek tua yang sedang duduk di atas sumur. Saya adalah malaikat. Ya. Di tangan kananku ini ada semua catatan nama-nama hamba Allah yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lambi hayat bareke ini nama-nama hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah, bukan terbaik dalam pandangan manusia. Ya, dia bilang, ini pengurus masjid, arake parang buka-buka kayak itu. Coba kamu buka, jangan sampai ada namaku di dalam sebagai manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Ya, karena selalu salat berjamaah, tidak pernah berhenti mengaji. Lalu kemudian dia buka, itu malaikat. Ternyata Pak, tidak ada nama tak. Dia bilang malaikat. Dia bilang, buka lagi yang kedua kalinya. Dia buka lagi Pak, itu kitab, tidak ada lagi namanya. Sampai ketiga kali dibuka, kitab itu berulang-ulang, tidak ada namanya. Ini pengurus masjid sebagai manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia pingsan. Kecewa dia. Oh, ternyata dia tidak terbaik dalam pandangan Allah karena tidak dicatat oleh malaikat. Setelah dia pingsan sadar, dia bertanya, hei malaikat, kenapa Allah tidak mencatat nama saya sebagai makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dia bilang, malaikat, sebenarnya saya mau catat, cuman Allah melarang saya. Saya bilang, kenapa Allah melarangmu? Ya, kamu sebenarnya jamaahmu bagus, ya, zikirmu bagus, kemudian ngajimu bagus, tapi sayang sekali kau hanya monoton beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau urus ibadahmu, ibadah vertikalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sekelilingmu kamu tidak peduli. Kamu itu musubi. Ya, kata malaikat, kamu itu bahil. Kamu hanya semata-mata mengurus ibadahmu dengan Allah, sementara tetangga kiri kanan depan orang susah, kamu tidak mau berbagi pada kau orang kaya. Itulah sebabnya Allah tidak mau mencatat kamu sebagai manusia yang terbaik dalam pandangannya. Artinya apa? Biar biambo sombahayando, bagus ngaji kita, bagus zikir kita, kalau bahil tidak terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Pak diperkuat dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 62. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Kebaikanmu tidak ada apa-apanya di sisi Allah kalau kamu belum menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Ampuni dosa orang yang membuat kuburan kami menjadi terang, wa bassirhu bil jannati, dan semoga engkau memberikan kesenangan dengan surga, kama bassarna biha, sebagaimana kami bahagia dengan sedekah-sedekah mereka. Coba bayangkan itu kalau kita mati lalu kemudian akhlak tak bagus, selalu mengalir kiriman-kiriman doa dari tetangga-tetangga kita. Itu yang pertama Pak, rajinlah bersedekah agar kita jangan termasuk orang yang menyesal tatkala kita mati. Karena pasti menyesal kalau kita musuhi, pasti menyesal. Jangankan di alam barzakh, sakratul maut saja kita sudah menyesal. Memang kita minta, ya Allah jangan dulu kasihan cabut nyawaku, kasihkah kesempatan untuk hidup, maukah berbuat baik dulu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyesalan yang kedua tatkala kita mati adalah tidak mau mendengar. Ya. Ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 10. Ya. Lau kunna nasma'u a'naqilu, seandainya kami mau mendengar dan memikirkan peringatan itu, ma kunna bi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ada orang, Pak Ibu saya minta maaf, tidak mau mendengar. Ya. Apalagi kalau dia merasa gelar akademiknya lebih tinggi ketimbang yang berceramah. Yang berceramah cuma S1, yang mendengarkan master ataupun doktor. Kan banyak begitu Pak. Banyak orang tidak mau mendengar karena dia merasa ilmunya lebih hebat daripada orang yang berceramah. Biasa saya menyaksikan kalau bulan Ramadan ya, di masjid-masjid kami itu Pak, biasa itu kita kirim anak pesantren untuk belajar tampil di hadapan orang banyak. Biasa orang-orang tua kamu apa giro, anak-anak aliyah, anak-anak pesantren yang baru belajar kamu kirimkan. Belajarlah untuk tawaddu, rendah hati mendengarkan dari manapun itu kebaikan. Kalau itu kebaikan maka kita harus amalkan.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah telah memberikan kemuliaan kepada kita karena kita sudah mau bermajelis ilmu. Yang berilmu dengan yang tidak, bahkan ibadahnya kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau mendengar. Iya. Sekalipun mungkin Pak kita tidak sedang kepada orang yang memberikan nasihat itu, maka diamlah, tenanglah kita untuk mendengarkan. Karena yang parah itu Pak, kalau dinasihati, diingatkan masuk di telinga kiri, keluar kembali di telinga kiri, itu yang parah, buntu betul itu. Ya. Karena tidak sempat berlalu nasihat itu, masuk di kiri, tumpah kembali di kiri. Kalau masuk di kiri, keluar di kanan, alhamdulillah. Karena sempat berlalu nasihat itu, insya Allah kalau dia panjang umur akan kembali hidayah kepadanya karena sempat lewat nasihat itu. Tapi kalau masuk di kiri, keluar kembali di kiri, buntu di dalam, oh ini yang parah. Parah betul kalau ada umat-umat Islam seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang akan membuat manusia menyesal tatkala dia mati adalah orang-orang yang tidak sholat. Orang Islam yang tidak sholat, kalau mereka mati, nah, ini kata Allah bukan kata Ustadz ya. Kalau mereka mati masuk neraka sakar. Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 42 dan 43. Apa kata Allah? Ma salakakum fi sakar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakar? Kata Allah bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi sakar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallina. Karena dahulu ketika kami hidup tidak mengerjakan sholat. Oleh karena itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembahyanglah kita. Puncak ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Saking gantengnya itu sholat dan saking bercahayanya. Ya, seperti yang di depan kami ini Pak, rata-rata bercahaya mukanya di sini. Ya, bercahaya karena pengaruh lampu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholatlah. Inilah puncak ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak sholat, bagus zikir kita, bagus ngaji kita, bagus sedekah, bagus puasa, oh tidak dihitung dulu itu Pak. Tidak dihitung puasa tidak dihitung sedekah kita. Karena ada pokok daripada ibadah itu. Sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman akamaha faqad akamadain. Siapa yang sholat berarti dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamadain. Siapa yang tidak sholat, dia robohkan sendiri agamanya. Coba bayangkan Pak, mulia itu sembahyang. Iya. Masa gunung yang tinggi kita daki Pak, tangga-tangga cengkeh yang begitu tinggi, ada 20 tangganya cengkeh, kita bisa naik. Kenapa tangga masjid susah kita mau naik? Tangga masjid susah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum berbicara tentang alasan, lalu kemudian dia tidak datang. Fala salata lahu illa min us. Tidak ada salat baginya kecuali ada usur. Apa usurnya? Oh sakit, banjir, dalam ketakutan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebelum kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga yang saya sampaikan ini Pak, kita istiqomah melakukannya, kita langgeng melakukannya, terus menerus melakukannya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mati. Apa kata Allah? Innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu kemudian mereka istiqomah, langgeng, terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan datang malaikat kepada kita dan berkata, Allah takhafu, jangan kamu takut mati Pak Ustadz, wala tahsanu, dan jangan engkau bersedih berpisah dengan istrimu, bersedih berpisah dengan anakmu yang masih kecil, bersedih berpisah dengan suamimu, bersedih berpisah dengan orang tuamu yang dalam pemeliharaanmu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu kemudian Allah berkata, silakan engkau masuk ke dalam surga atas apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Karena kematian itu Bapak Ibu sakit sekali.
sekali itu kematian, cuma kita belum merasakan, nanti kita akan rasakan. Tapi ketika Allah perlihatkan surga di mana kita harus kembali, maka rasa sakit itu hilang, karena ada sesuatu yang nikmat daripada sakitnya sakratul maut itu. Marilah senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz, para orang-orang tua kita. Lalu kemudian marilah kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah, melalui salat 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wanita kita hanya diajarkan oleh Rasulullah hanya ada 2 kondisi Ibu kita tidak sholat. Hanya ada 2 kondisi yang kemukakan pada malam hari ini. Kalau ada yang bagus kita dengar, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang bagus kita dengar ataupun mungkin menyinggung perasaan kita semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya datangnya dari kesalahan diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.